Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, selalu untuk tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Kami sungguh bersyukur. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh memuji-Mu Tuhan. Kami percaya bukan hati kami, bukan keinginan kami, tetapi Engkau yang ingin untuk dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengerti setiap hati kami Tuhan. Engkau mengerti setiap keluhan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami saat di tempat kudus-Mu Tuhan, Engkau melepaskan segala beban kami, dan Engkau memberikan sukacita atas kami ya Bapa. Dan biarkah kami Tuhan untuk bersorak-sorai untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, karena Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Engkau ya Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Bersorak-sorai Maria bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita saudara kasih? Amin. Kita percaya kita berada di tempat ini karena dipilih oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat tua atau muda. Tuhan melihat perempuan atau laki-laki. Dan segala bangsa, dari pilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, nama kemuliaan hanya bagi Dia.
Lalu kembali saudara kasih, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kau telah memilihku Tuhan sebelum dunia dibentuk. Karena itu kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dan Engkau menunjuk kami Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kami undang saudara kasih bangkit berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran kami berikan kepadamu saja, Pak. Karena Engkau yang layak ya Tuhan. Terima segala-galanya dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan pujian kami, penyembahan kami. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Musician, operator. Tuhan berkati kami juga
sementara kami akan mendengarkan firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan, kelemahan, tapi Roh Kudus sendiri akan menyempurnakan hamba-Mu. Urapi kami semuanya Roh Kudus, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, membuka hati telinga rohani kami akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu, dan kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa. Dan kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Demi nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Dan kita semua yang bisa berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari Mazmur ya, pasal 3. Judulnya ketika hidup hancur, ketika hidup kita ini hancur. Semua orang tahu cerita tentang Freddy Sambo ya, pasti tahu. Orang Indonesia pasti tahu. Tapi saya tidak mau cerita Freddy Sambo. Saya tidak mau komen tentang Freddy Sambo, dunia politik, kriminal, polisi dan semuanya. Tapi sedikit coba bayangkan cerita yang hampir sama ada dalam Alkitab. Suatu hari kita adalah orang yang disegani, ditakuti, dihormati oleh dunia. Lebih dari Sambo. Kita jadi pusat perhatian. Kata-kata kita itu, wow, jadi inspirasi ya. Bahasa Jawanya diramesi. Punya segalanya, punya harta, punya kekayaan, punya kedudukan. Bahkan tindak tanduk kita, perkataan kita itu membuat misalnya pasar saham bisa turun, anjlok atau naik. Tapi suatu ketika datang suatu aib, skandal, dan itu merubah segala-galanya. Mazmur pasal 3 ayat yang pertama kita baca dulu ayat 1 ya. Ada dalam slide. 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Sekali lagi 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kapan cerita Mazmur ini terjadi? 3000 tahun yang lalu. Ingat ya, Yesus Kristus datang menyelamatkan saudara dan saya itu 2000 tahun yang lalu. Masih mundur 1000 lagi, 3000 tahun. Cerita Mazmur pasal 3 ini, ketika Raja Daud dia punya anaknya namanya Absalom, dan Absalom itu yang memimpin pemberontakan. Daud itu raja terkuat pada masa itu. Alkitab mengatakan 40 tahun dia memerintah. Cerita ini mungkin sudah beberapa dekade dia memimpin. Raja terkuat di masa itu. Jadi legenda. Bayangkan ya. Ada Amon, ada Moab, ada Syria, ada Aram, ada Mesir. Di seberang sana ada Arab, macam-macam ya. Di selatan ada Afrika. Semua orang takut kepada Daud. Bahkan ada suatu cerita, ini cerita sesungguhnya ya. Ketika Daud menaklukkan suatu negara tetangga, tentaranya dibaringkan, suruh tidur semuanya. Dilompati. Orang yang berbaring dilompati 1, 2, mati. Dibunuh. Orang ketiga hidup. Disegani. Tidak ada yang berani. Wilayah kekuasaannya jadi besar. Kaya raya, punya istana megah. Istri dan anaknya banyak. Tidak ada yang berani sama Daud. Tapi kemudian Daud buat skandal. Dia berdosa. Dia naik waktu raja-raja berperang. Dia naik ikut berperang. Di atas soto istananya. Dia lihat kanan kiri dan lihat, oh tetangga. Ada perempuan mandi. Lalu dia bilang sama pegawainya, bawa perempuan itu ke rumah.
Gak ada yang berani melawan. Lalu Bathsheba, kalau saya katakan ini diperkosa ya, dipaksa kan. Lalu pada saat kemudian Bathsheba lapor, beritahu raja aku hamil. Sementara suaminya berperang. Daud pusing. Dia lalu memikirkan, lalu dia merencanakan dan melakukan pembunuhan berencana tingkat 1. Daud kemudian bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tapi konsekuensi dosa, akibat dosa masih terus jalan. Kalau kita bertobat, jangan berpikir bahwa apakah Tuhan mengampuni kita? Amin. Kalau kita mengaku segala dosa kita. Tapi konsekuensi tetap jalan, akibatnya tetap jalan. Konsekuensinya yang pertama adalah Daud punya anak tertua namanya Amnon. Amnon jatuh cinta sama saudara tirinya. Sama-sama satu papa, beda mama. Saudara tirinya namanya Tamar. Singkat cerita, Tamar diperkosa. Tamar punya kakak. Kakaknya tidak terima. Siapa kakaknya? Yang kita baca sekarang ini, Absalom. Absalom dendam. Lalu mengatur rencana supaya akhirnya Amnon dibunuh. Ketika Amnon dibunuh, Absalom lari ke negara tetangga. Setelah dia diizinkan pulang, Daud tidak mau ketemu. Ini anak bandel ini. Ini anak nakal ini. Tidak mau ketemu papanya sama Absalom. Padahal ini anak kesayangan. Anak kesayangan Daud sendiri. Lalu terbentuklah tembok-tembok kebencian antara Absalom dan Daud itu. Absalom mulai bertindak. Wah, dia bertindak sebagai raja. Sebentar, zaman dulu ya, zaman dulu. Raja itu selain sebagai penguasa, tapi dia hakim tertinggi. Jadi kalau misalnya di desa ini ada pertengkaran, diselesaikan hakim itu. Kalau tidak bisa, naik lagi sampai kepada pusat di atas. Nah, misalnya ini istana, gereja kita ini istana. Ya di ujung jalan situ, ya 50-60 meter Absalom itu menunggu di situ. Kalau ada orang Israel datang, kamu ngapain ke sini? Aku punya salah begini-begini. Wah, Absalom manis mulut, merangkul dia, mencium dia. Wah, seharusnya raja care sama kamu. Kalau aku jadi raja, pasti perkaramu aku bela. 4 tahun. Absalom dia berhasil memikat hampir sebagian besar orang Israel. Ketika Daud sadar dia kalah set, Absalom sudah merebut takhta papanya. Untuk bisa bertahan hidup saja, Daud harus lari menyelamatkan dirinya. Ayo kita baca lagi. Ayat 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi kita bisa paham ya. Mulai paham ayat ini ceritanya. Latar belakangnya seperti itu. Saudara lihat yang dari slide kita. Nah, Absalom, saya balik lagi ya. Lihat ujung yang paling bawah. Absalom itu dari Hebron. Hebron dia melantik dirinya dengan upacara kerajaan. Dengan Imam Abiatar dan beberapa sebagian besar Israel mendukung dia. Setelah dilantik dari Hebron, dia prosesi kerajaan menuju takhta di ibu kota Yerusalem. Kenapa dia milih dilantik di Hebron? Karena papanya pertama kali dilantik di Hebron. Jadi dia memposisikan dirinya, saya ini pengganti papa. Daud tahu dia kalah segala-galanya. Sebagian besar Israel sudah cenderung kepada Absalom. 4 tahun dia bangun. Sementara Absalom, dia prosesi berjalan, Daud segera lari. Saudara lihat gambar yang kuning ini. Nah, dia lari dari Yerusalem, pergi ke suatu kota namanya Mahanaim. Wow, ini berat saudara. Mesti nyebrang 2 sungai. Ingat ya, zaman dulu tidak ada mobil seperti kita.
nyebrang 2 sungai. Sungai Yordan, lewat lembahnya. Lalu jalan menuju nyebrang lagi sungai Yabok. Sungai Yabok itu akan curam ya. Daud lari dengan semua pendukung yang tersisa sedikit. Istrinya dibawa, anak-anaknya yang ikut dia tergesa-gesa. Apa saja yang bisa dibawa lari. Lari ke hutan belantara. Dan ingat ya, saking mendadaknya Daud tidak pakai alas kaki. Bahasa kita Surabaya, nyeker. Dengan kepala tertutup karena malu. Sementara berjalan, penghinaan bertambah. Waktu naik bukit, di seberang bukit sini, sana ada orang namanya Simei. Siapa Simei? Dia keluarga kerajaan, keluarga Raja Saul sebelumnya. Bahasa Jawa kita ngindili dari jauh. Ambil batu, ambil debu. Mati kamu saja, rasakan dosamu. Sudah paham ya? Ini pengalaman traumatis buat Daud yang memalukan. Sekarang Daud tahu siapa kawan sejati dan kawan palsu. Karena kawan sejati ikut dengan dia. Dan itu sedikit sekali. Kawan-kawan palsu, menterinya, semua yang lain mulai ikut meninggalkan Daud dan mengikuti memihak anaknya. Dan yang paling sakit adalah sang pengkhianat itu adalah anaknya sendiri. Anak kesayangannya. Ini perang papa dan anak. Perang papa sama anak. Tapi masalahnya perang ini menyeret satu negara. Satu bangsa. Papa Daud dia lari. Saudara tahu ya, yang tahu politik, Raja Bangladesh, Presiden Bangladesh lari dari negerinya. Saudara bisa bayangkan, hidup Daud berantakan. Dan saat berantakan apa yang harus dilakukan? Saat hidup hancur seperti apa yang dilakukan? Mungkin hidup kita tidak terlalu parah seperti Daud ini ya. Tidak seperti model Sambo ini. Mungkin kita dipecat dari kerjaan. Ya karena kita dosa ya, mungkin sedikit salah kita. Atau ada fitnah. Kita banyak hutang. Mau bayar hutang sama apa? Mau cari kerjaan susah, tidak ada referensi. Atau hidup saudara hancur karena saudara punya anak. Anak saudara mungkin sekarang digugat atau dipenjara karena dia narkoba atau pelaku kejahatan. Malu. Atau saudara sedang hancur karena pasangan saudara selingkuh. Ke gereja sama-sama, tidak kita tahu, sepertinya cinta, sepertinya baik-baik saja. Mungkin sama-sama melayani di gereja. Tapi dari belakang kita mulai tahu, dia punya orang lain. Dan kita merasa ditipu bertahun-tahun, dan dia sekarang menggugat cerai. Mazmur pasal 3 ini, Mazmur untuk orang yang hidupnya hancur. Ayo kita baca sekarang ayat yang kedua. Mazmur ini 3 dan 4 ini satu cerita ya sebetulnya ya. Satunya Mazmur pagi, yang satunya Mazmur petang. Tapi kita terbatas, kita cuma belajar Mazmur pasal 3 saja. Ayo kita baca ayat yang kedua. 2, 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selanya tidak usah dibaca. Selah itu seperti gini ya, kita nyanyi bait pertama, ini kan Mazmur ya, pujian ya. Sefer Tehillim, buku pujian, kitab pujian. Selah itu seperti dari bait pertama masuk bait kedua, musik-musik, deng 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 seperti itu. Jadi tidak usah dibaca. Oke, kita pelajari ayat 2 dan 3. Daud sedang hancur hidupnya. Lihat ya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ingat ya, saya balik lagi gambar tadi itu. Lihat. Daud waktu lari. Nah. Wah, ini berjam-jam. Sampai subuh. Zaman sekarang kita punya HP. WA, kamu di mana? Kita gampang tahu ya. Dulu enggak ada.
Dulu itu ada orang yang lari namanya pembawa pesan. Sementara Daud, saya balik lagi, jalan. Dan rombongannya banyak, pelan-pelan tidak bisa saya cepat. Pembawa pesan datang, Pak, lapor aja. Apa? Menteri ini ikut Absalom. Datang lagi, suku ini ikut Absalom. Cerita lagi, wah penasehat ini ikut Absalom. Oh, Ahitofel, penasihat raja yang paling nomor 1. Alkitab memberikan julukan, nasihat Ahitofel itu nasihat dari Tuhan. Sama seperti dari Tuhan. Balik lagi, ingat ya. Tuhan, musuhku tambah banyak Tuhan. Berikutnya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Yang kedua, orang mulai gosip di belakang dia. Nek kayak gini kejadiannya, pasti punya dosa lagi. Katanya sudah ngaku dosa. Orang mulai kasep-kusuk di belakang. Mungkin kita dengar dari belakang, dengar komat kambing. Daud kan merkosa Batseba 1 orang. Sekarang dibales sama anaknya. Ingat ya, ketika Daud meninggalkan istana, dia tinggalkan 10 gundik selir. Dan apa yang Absalom lakukan? Dia dirikan tenda dari atas 10 istri selirnya Daud diperkosa. 1 tenda. Serius. Saudara bisa dengar ceritanya itu, bisa mengerti. Jadi orang bilang, rasakno merkosa 1 orang dibalas 10 sama anaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan perasaan Daud waktu lari itu seperti itu. Belum lagi yang satu berkata, itu ngerebut tahtanya mertuanya. Salah lo ya. Tuhan memberikan kerajaan itu bagi Daud. Tapi orang-orang gosip kan tergantung mereka ya, terserah mereka kan. Ya, merebut tahtanya mertuanya, direbut sama anaknya. Dia bunuh 1 orang, Uria. Anaknya sekarang bunuh-bunuhan. Daud gak tegas sama anaknya. Tahu gak, Tamar diperkosa itu sama Amnon. Itu karena papanya gak tegas. Absalom juga sekarang memberontak karena gak tegas. Saudara bisa bayangkan bertubi-tubi apa yang dialami oleh Daud seperti itu. Yang sebetulnya dalam bahasa Ibrani ayat yang ke-2 dan 3 ini banyak yang berkata kepada, nah bahasanya bukan kepadaku ya, kepada jiwaku, nefes dalam bahasa Ibrani. Berkata kepada jiwaku. Itu terjemahnya kalau kita bahasa Jawa ya. Banyak orang ngomong itu seperti mak jelep cas. Sakit sekali, bikin sakit. Gosip jadi tuduhan-tuduhan. Maaf, saya ngomong kotor ya. Minta maaf, saya ngomong kotor. Itu bajingan orang itu. Rasakno itu munafik orang itu. Katanya sudah tobat. Katanya raja yang diurapi. Kok ngenes kayak gini? Pasti ada dosa yang disembunyikan. Saudara bisa membayangkan ayat 1, 2, dan 3 ini menggambarkan betapa hancurnya Daud dalam kehidupannya. Kalau sudah begini, pertanyaannya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita sudah tiba pada saat yang sama seperti ini atau mirip-mirip seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa jalan keluarnya? Kita lihat nomor 2. Baca dulu nomor 2 yang di bawah ayatnya, jangan baca dulu. Nomor 2, 2, 3. Saat hidup hancur, kenali Tuhanmu. Sekali lagi 2, 3. Saat hidup hancur, kenali Tuhanmu. Ayo kita baca ayatnya. Tetapi 2, 3. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saat hidup kita ini hancur seperti ayat 1, 2, dan 3, Daud cerita, ini loh hidupku Tuhan. Dia ngajari kita, Mazmur ini ngajari kita apa? Kenali Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita. Dia mulai dengan kata, tetapi engkau. Coba ya, kita kalau lagi ngomong sama ngobrol. Iya loh ceritanya gini gitu. Tapi, berarti kita semua mulai berubah. Ayat 1, 2, 3, Daud fokus, ini loh Tuhan situasiku. Hancur-hancuran Tuhan. Tapi ayat 4 dan 5 Daud ngajarin, waktu kita hancur-hancuran, kenali Tuhan. Dia tidak fokus kepada persoalan hancurnya, dia mulai fokus sama Tuhan. Tetapi Tuhan, wah ini keren itu. Ingat ya, kalau kita hancur, kenali Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Katakan, Tuhan perisai kita. 2, 3. Tuhan perisai kita. Sekali lagi 2, 3. Tuhan perisai kita. Kenapa Daud berkata Tuhan itu perisai kita? Tahu enggak perisai? Tameng. Tameng itu pelindung. Kapan pertama kali disebut Tuhan itu perisai kita? Di Kejadian pasal 15. Waktu Tuhan berkata sama Abraham, Abraham jangan takut. Selalu seperti itu. Akulah perisaimu. Kenapa Tuhan bilang sama Abraham begitu? Karena pasal sebelumnya Abraham lagi perang. Lawan raja ini, lawan raja ini, lawan raja ini. Abraham cuma 400 orang, tidak banyak. Dia menang. Tapi kalau raja-raja itu balas dendam, Abraham habis. Situasi seperti itu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham jangan takut, akulah perisaimu. Di Mazmur, saya bacakan ya, pasal 5, pasal 18, pasal 35, pasal 33, dan masih banyak. Selalu dikatakan Tuhan adalah perisai. Apa itu? Ingat ya, Daud sekarang malu. Orang malu itu perlu bersembunyi. Menutupi muka ini mau ditaruh di mana ya? Raja katanya berkuasa, kalah sama anak. Katanya dulu ngalahkan sisi Goliat, sekarang lawan anak saja nggak bisa. Sementara banyak orang gosip menuduh ini itu. Dia malu, ngomong apa aku ini? Tapi dia berkata, Tuhan, Engkau tempat aku bersembunyi saat aku dipermalukan. Ingat ya, dipermalukan dari luar. Tapi yang kedua, perasaan kita tidak bisa. Ingat ya, kalau kita lagi sumpah, perasaan ini paling banyak menipu kita. Ingat ya, Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati kita ini tambah ngerusoni, betul. Coba perhatikan ya. Lagi susah, sumpah, tambah susah, tambah mikirnya gak enggak. Wes matilah, bunuh diri lah, inilah, itulah. Ini pasti lebih hancur. Wes habis ini seperti itu. Dengar. Yang pertama apa tadi? Tuhan perisai kita. Katakan 2, 3. Tuhan perisai kita. Yang kedua, Engkaulah kemuliaanku. Katakan, Tuhan adalah kemuliaan kita. 2, 3. Tuhan adalah kemuliaan kita. Dari raja tertinggi, terhebat, anjlok sampai hancur di bawah. Semua orang dulu menjilat. Hebat, ini tuh. Sekarang dirasani ditinggalkan. Daud tidak tahu apakah dia bisa jadi raja lagi ataukah dia sebagai raja di pengasingan. Tapi bagi Daud, kemuliaan Tuhan itulah segala-galanya.
Kemuliaan duniawi itu pasti akan berakhir. Penghargaan, kekayaan, kedudukan itu sementara. Tapi Tuhan itu kemuliaan kita. Yang ketiga, engkau yang mengangkat kepalaku. Kenali Tuhan. Yang ketiga, apa? Tuhan itu mengangkat. Katakan, Tuhan pemulih sukacita. 2, 3. Tuhan pemulih sukacita. Mengangkat kepalaku. Ingat ya, ini istilah ungkapan orang Ibrani dunia Timur Tengah kayak gini ya. Yusuf waktu bilang menerjemahkan mimpi dari juru minuman yang dipenjara. Yusuf berkata begini, raja akan mengangkat kepalamu. Daud terpuruk, Daud dipermalukan, Daud lari, Daud hancur. Tapi dia berkata, Tuhan itu yang mengangkat kepalaku. Wah, keren sekali. Ingat ya, kita kan suka nyanyi dari Alkitab. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Yang ketiga, yang keempat, kenali Tuhan apa? Katakan, Tuhan penjawab doa kita. 2, 3. Tuhan penjawab doa kita. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud orang yang terbiasa berdoa. Tidak susah saja waktu berdoa. Kenapa? Dia pakai istilah Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara bingung ya, kenapa seperti ini? Gini gambarannya. Waktu Daud di Yerusalem, ibu kotanya di kota Daud. Pada saat itu tabut perjanjian itu masih di rumah Obed Edom di Kiryat Yearim. Daud memindahkan tabut itu dekat istananya supaya Daud bisa tiap hari datang ke rumah Tuhan di bukit Tuhan, Bukit Sion, supaya bisa ketemu Tuhan dan berdoa. Tapi masalahnya sekarang dia lari sampai Mahanaim, nyebrang 2 sungai. Nah, Imam besar Sadok tahu hatinya Daud. Karena tiap hari ketemu. Imam Sadok dia bawa tabut perjanjian ngikutin Daud. Tapi Daud berkata, jangan, balik. Cepat kembali. Biarkan, nanti kalau Tuhan berkenan aku ketemu sama Tuhan lagi. Kamu jadi telingaku di sini ya. Dan di Mazmur pasal 3 dia berkata, walaupun aku jauh dari tabut itu, walaupun aku jauh dari tabernakel itu, tapi Tuhan dengar doaku. Wah, itu keren ya. Ingat ya, hari ini mungkin ada banyak yang sakit. Ada jemaat saya yang 2 keluarga sakit semuanya. Ada orang-orang yang betul-betul mungkin sekarang di rumah sakit. Pagi tadi itu jam 6 seseorang telepon, Pak doakan anak saya di rumah sakit. Orang lain, jemaat lain, gereja lain. Kami berdoa. Nah, tunggu dulu. Ingat ya, Tuhan itu penjawab doa kita. Amin. Waktu kita terpuruk dan jatuh. Yang ketiga, bagian yang ketiga, baca, saat berdoa damai sejahteranya mengalir. 2, 3. Saat berdoa damai sejahteranya mengalir. Ayat 6 dan 7 kita baca. 2, 3. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pelan-pelan. Ingat ya, Daud sedang lari. Dan dia dikejar. Kalau saudara seperti ini, pikiran saudara seperti apa? Paling gampang, tak kasih contoh. Jangan tersinggung. Saudara besok mesti bayar utang. Betul ya? Lalu malam ini saudara tidur, tapi tidak tahu besok bangun. Duit sopo sing tak bayar? Pakai duit sopo?
Ya duitnya mbahmu kata istri ya saudara ya, mungkin begitu ya. Saudara pasti semalam ini tidak bisa tidur. Duh, kayak apa ya? Mikirnya blakrak saudara. Total ginjal ya wis. Wis macam-macam pikirannya. Tapi tunggu dulu. Daud dikejar, mau kehilangan nyawanya. Satu sebagian seluruh bangsa sudah pihak kepada Absalom. Habis aku doa, aku bisa tidur. Wow, itu luar biasa bagi saya ya. Saya menemukan di Alkitab, anak-anak Tuhan itu bisa dibikin Tuhan tidur nyenyak. Petrus, 3 rasul, besok mau dieksekusi mati. Malam ini dia dirantai, tangan dan kakinya dua-duanya. Di sini ada tentara Romawi mengawal dia. Petrus tidur pules. Enak tuh. Sampai serius. Tuhan kirimkan malaikat untuk membebaskan. Nah, bahasa Indonesia tidak kelihatan ya. Bahasa Indonesia dikatakan malaikat menepuk Petrus, membangunkan. Sebetulnya dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli Alkitab dipakai kata pataso. Tahu enggak pataso? Hei! Pataso itu dipukuli. Ditinju kayak orang mau dibunuh. Itu pataso. Tapi bahasa Indonesia mengatakan menepuk ya. Kita bisa bayangkan ya. Petrus digoyang-goyang malaikat supaya bangun. Sama seperti Daud. Saat aku berdoa, aku bisa tenang bersama Tuhan. Daud minoritas, peluangnya tipis, tapi tidak masalah bagi Tuhan. Saya suka seperti ini ya. Kita minoritas, kita satu. Satu plus Tuhan jadi mayoritas. Amin. Satu plus Tuhan jadi mayoritas. Katakan 2, 3. Satu plus Tuhan jadi. Amin. Oke. Yang keempat. Ayat 8. 2, 3. Bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku. Ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Percayakan semuanya pada Tuhan. Pembalasan. Ingat ya. Kayak gini ya. Kita dengar khotbah. Imannya kuat. Amin. Yes, yes. Sampai di rumah. Masih ada iman. Besok hari. Besok lusa. Ya tapi kenyataannya beda. Pendeta kan khotbah kan lain. Ini kan kenyataan. Saya mau kasih kayak bagian ini. Coba lihat ya. Kenyataannya ayat 2. Siapa yang bangkit? Banyak orang yang bangkit. Tapi Daud berkata, yang bangkit buat aku itu Tuhan. Tuhan lebih besar. Amin. Lihat bagian yang kedua, pertolongan. Ayat 5, para musuh yang skeptis. Tuhan gak nolong dia. Ini orang berdosa. Tapi Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Kekuatan, dia kalah banyak. Mungkin 1 lawan 100. Ayat 2 berkata, banyak lawanku. Tapi ayat 8 ini berkata, semuanya dihabisin Tuhan. Luar biasa. Ayat 9. 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan. Ingat ya, seperti saya bilang tadi itu, pasukan Daud yang ikut sedikit. 80% sudah ikut Absalom. Penasihat terhebat ikut Absalom. Bukan berarti Daud tidak punya strategi. Dia punya strategi. Dia tanam si Sadok, ya. Dia suruh Husai sahabatnya nolong dia, pura-pura ikut Absalom, tapi tetap kalah set. Daud tidak menghitung-hitungan seperti itu. Dia berkata, pertolonganku dari Tuhan. Ayat terakhir
2, 3. Berkat-Mu atas umat-Mu. Sekali lagi, 2, 3. Berkat-Mu atas umat-Mu. Ini yang penutup yang luar biasa. Kayak gini ya. Daud kan lagi perang sama anaknya. Ini papa sama anak perang. Tapi yang jadi masalah adalah satu bangsa, satu negara ikut. Tanda petik. Daud menang, negara pecah. Anaknya menang, negara pecah. Siapapun yang menang, hancur-hancuran semuanya. Itu sebabnya dia berdoa terakhir. Tuhan, berkat-Mu atas bangsa ini. Siapapun, apapun yang terjadi, yang Tuhan tetap memberkati negeri ini. Wow. Tuhan atur Absalom korban paling minim. Lalu seluruh Israel kembali bersatu. Bisa paham sekarang? Kalau dunia saudara sedang hancur sekarang, ekonomimu, rumah tanggamu, finansialmu, dan kau tahu ini semuanya akan hancur-hancuran. Apapun hasil akhirnya, aku menang, hancur. Musuh menang, hancur. Saudara mau cerai, gimana pun nanti hasilnya keluargaku hancur. Pengharapan terakhir, Tuhan berkata, nggak hancur. Baca lagi 2, 3, berkat-Mu atas umat-Mu. Saya undang pemain musik maju ke depan, nyanyikan bila Kau izinkan nanti sesuatu terjadi. Rubah pengalaman hancurmu, sakit hatimu, pengkhianatanmu, kehancuranmu. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan sanggup merubah segala-galanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Waktu Tuhan, saya serahkan kepada WL. Doa penutup firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Paul. Waktu dan tempat kami persilakan. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini.
kami boleh merasakan suatu hubungan yang erat, pujian dan ucapan syukur kami, dan kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah tempat ini. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau lakukan yang terbaik, berkati keluarganya, pelayanannya, dimanapun berada Engkau selalu menyertai Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, saya percaya Engkau selalu menuntun kami jemaat di sini untuk selalu lebih dekat, berharap dan bersandar hanya kepadamu, dan kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian lebih dalam lagi, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang sudah mensucikan dan kuduskan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penyelamat kami. Amin. Atas nama Gembala kami dan juga Jemaat GPT Logos, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan yang sudah melayani kami di tempat ini, dan biarlah Tuhan memberkati pelayanannya dan juga keluarganya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Persembahan akan dijalankan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya melimpah aku. Kiranya kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Dan memperluas penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau Bapa di sorga. Terima kasih kami boleh datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu yang selalu baru buat kehidupan kami. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Baiklah sidang pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, menyerahkan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada yang bergumul dalam kehidupan kami, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan berikan penghiburan dalam nama Yesus. Yang dalam jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Tuhan berkati kehidupan kami, menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan Bapak Presiden kami Jokowi, menyerahkan stabilitas politik, ekonomi, pemulihan buat kami semuanya. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan berkati kami, Tuhan cukupi kami. Tuhan berkati persembahan yang kami persembahkan hari ini. Persembahan kolekta kami, persembahan khusus kami, persembahan persepuluhan kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Diberkatilah kehidupan kita oleh Tuhan. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dari mempelai surgawi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang bisa berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.